Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai application struktur pada Y2. Pada video kali ini, yaitu video kelima, pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai handling request yang ada pada Y2. Jadi, setiap kali aplikasi Y2 menerima sebuah request, akan melalui proses-proses berikut ini. Yang pertama, user membuat request ke entry script web index.php seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Entry script memuat konfigurasi config.php dan membuat sebuah application instance atau sebuah objek. Yang ketiga, aplikasi akan menetapkan root dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Yang keempat, aplikasi membuat controller instance untuk menangani request. Yang kelima, controller membuat action instance dan menjalankan filters untuk action tersebut. Jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Action akan memuat data model, kemungkinan besar terhubung dengan tabel di database. Kemungkinan ada juga model ya. 9. Action akan merender view dengan menyertakan data model. Yang ke-10, hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama response. Kemudian komponen response akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS, atau client-side script lainnya. Kemudian bootstrapping. Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat, yaitu entry script dan aplikasi. Pada entry script, dua kelas autoloader untuk library-library berbeda didaftarkan. Composer autoloader melalui autoload.php dan Y autoloader melalui file kelas dari Y. Seperti yang kita bahas pada sebelumnya, jika pada web app, entry script biasanya adalah file bernama index.php. Kemudian pada konstruktor dari aplikasi, beberapa hal ini akan dikerjakan, yaitu memanggil y-bash, y_bash application pre-init, melakukan konfigurasi properti-properti penting seperti properti bash path, meregister y-bash application error handler, menginisialisasi properti-properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi, memanggil y_bash application init yang nantinya akan memanggil y_bash application bootstrap untuk menjalankan komponen-komponen bootstrapping, mengincludekan file extension manifest defender /ysoft/extension.php, dan yang terakhir menjalankan komponen aplikasi dan atau modul-modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Routing. Ketika metode y-web application run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut routing.
Proses resolve ditangani oleh metode y/web/request function resolve yang akan menghasilkan jika root valid controller action yang sesuai dipanggil. Jika root tidak valid, dimunculkan y/web not found http exception. Tidak ada root controller action pada properti default root akan dipanggil. Kemudian ada catch all root. Adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action. Misal, aplikasi sedang dalam fase maintenance. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi web.php jika kita menggunakan basic template dengan controller action yang dikehendaki. Saya contohkan, untuk yang advanced template kita bisa menambahkannya pada file main.php. Di sini kita coba property catch all. Misal kita arahkan di view web. Oke. Misal kita arahkan pada halaman about, misal site about. Ctrl S, kita lihat di browsernya. Misal kita arahkan pada halaman about. Ctrl S. Sekarang kita lihat di browsernya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita berpindah ke menu-menu berikutnya, maka yang tampil adalah tampilan yang ada pada URL site about. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat tabel yang bernama statistik dan mempunyai 6 kolom. Dua, klik go. Nah, kolom pertama kita isi ID, panjangnya 11, yaitu primary key. Oke, kemudian auto increment. Selanjutnya adalah access time, tipenya datetime. Kemudian user IP, varchar, panjangnya 20, user host,
varchar 50 user info pet info sorry varchar 50 dan yang terakhir adalah query string varchar 50. Shift. Oke, selanjutnya kita akan membuat models untuk statistik. Oke, selanjutnya kita akan membuat models untuk tabel statistik. Kita nanti buatnya di bagian front end saja. And oke, tabel name statistik, kelasnya statistik. Oke, klik preview, kemudian klik generate. Oke, generated model statistic done. The code has been generated successfully. Oke, kita cek ke bagian models. Nah, maaf, ini back end, front end, bagian models. Nah, di sini ada statistik PHP.